bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Diskusi kami yang berjudul strategi pengembangan produk. Di sini saya tidak sendirian, di sini saya bersama teman-teman saya, dengan saya sendiri dengan Putri Amanda dan teman saya Ajari Putri Kirati, Rahmadan Fitri, Sikar Dabugana, Angelin, Heroin Branci Makin Darwet, Rahani Lianti. Putri Apriani. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi yang akan kami jelaskan. Selamat Strategi pengembangan produk. Definisi strategi. Strategi adalah rencana atau tindakan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Dalam pengembangan produk, strategi digunakan untuk menciptakan, memperbaiki, atau mengembangkan produk agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen dan bersaing di dalam pasar. Nah, saya akan memaparkan definisi dan konsep strategi dalam bentuk poin-poin singkat. Strategi adalah rencana sistematis untuk mencapai tujuan yang telah dilakukan atau ditetapkan. Yang kedua itu ada memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Yang ketiga itu ada peran dalam pengembangan produk seperti menciptakan, memperbaiki, dan mengembangkan produk. Nah, yang keempat itu ada bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan bersaing di pasar global. Ini Ajeng akan menjelaskan tentang langkah-langkah perencanaan strategi. Tenang aja ya guys, penjelasannya ini dibuat sederhana aja kok supaya lebih mudah dimengerti. Yang pertama itu menentukan visi dan misi. Visi menjelaskan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi itu menjelaskan alasan mengapa perusahaan itu ada dan apa yang diberikan kepada pelanggan maupun masyarakat. Langkah kedua itu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Perusahaan itu perlu mengetahui apa saja kekuatan dan kelemahannya dari dalam, serta peluang dan ancamannya yang datang dari luar. Biasanya analisis ini dikenal dengan nama analisis SWOT. Selanjutnya, itu merumuskan strategi. Setelah semua informasi dikumpulkan, perusahaan itu menentukan strategi terbaik agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai dan mampu bersaing dengan kompetitor. Langkah keempat itu mengimplementasikan strategi. Pada tahap ini, strategi yang sudah dirancang dimulai dijalankan. Seluruh bagian perusahaan itu harus bekerja sama agar rencana tersebut dapat terlaksanakan dengan baik. Dan yang terakhir adalah evaluasi serta pengendalian strategi. Perusahaan akan menilai apakah strategi yang diterapkan sudah berjalan sesuai target. Jika hasilnya belum maksimal atau kondisi berubah, maka strategi dapat diperbaiki atau disesuaikan kembali. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategi terdiri dari 5 langkah utama, yaitu menentukan visi dan misi, menganalisis lingkungan, merumuskan strategi, mengimplementasikan strategi, serta melakukan evaluasi dan pengendalian. Pengembangan produk. Perkembangan produk adalah proses menciptakan atau mengupayakan produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Meningkatkan daya saing, pertumbuhan perusahaan. Tujuan utama perkembangan produk meliputi 1. Memenuhi kebutuhan konsumen. Perkembangan produk dilakukan untuk menyesuaikan produk kebutuhan dan keinginan konsumen yang terus berubah.
Dengan memahami, menciptakan produk lebih bermanfaat, meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas konsumen. Contoh, perkembangan ponsel bisa menjadi smartphone yang menawarkan berbagai fungsi dalam satu perangkat. 2. Meningkatkan penjualan. Produk yang terus diperbarui atau dikembangkan dapat menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Hal ini membantu meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Contohnya perusahaan minum meluncurkan varian rasa baru untuk menarik minat konsumen. 3. Meningkatkan daya saing dan nilai produk. Perkembangan produk membantu perusahaan menciptakan keunggulan dibandingkan pesaing melalui peningkatan kualitas fitur, desain, dan pelayanan semakin tinggi. Nilai dirasakan konsumen semakin besar peluang produk dipilih di pasar. Contoh, laptop dengan baterai lebih tahan lama, desainnya ringan, dan layanannya purna, jualannya lebih baik. 4. Memperjangka siklus hidup produk dan membuka pasar baru. Yaitu ada perkembangan produk dapat menjadi produk tetap di minit, serta membuka peluang untuk menjangkau segmen pasar baru. Dengan demikian, perusahaan dapat memperluas jangkau bisnis dan meningkatkan pendapatan. Ada contohnya, karena produk makanan rendang gula yang ditunjukkan bagian konsumen yang peduli kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya dari Rahel tentang tujuan pengembangan produk, dan di sini saya mengambil materi dari PPT tentang jenis-jenis pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk, memenuhi kebutuhan konsumen, dan menghadapi persaingan di pasar. Terdapat beberapa jenis pengembangan produk yang umum digunakan. Yang pertama, perbaikan produk atau product improvement. Perbaikan produk adalah upaya untuk meningkatkan kualitas, fitur, atau kinerja produk yang sudah ada tanpa mengubah fungsi utamanya. Contohnya, seperti smartphone dengan pembaruan sistemnya. Yang kedua, motor yang lebih hemat bahan bakarnya. Keuntungannya, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, mempertahankan loyalitas konsumen. Yang ketiga, memperpanjang umur produk. Yang kedua, modifikasi produk atau product modification. Modifikasi produk adalah perubahan pada desain, ukuran, warna, kemasan, atau fungsi tertentu agar lebih menarik dan sesuai tren pasar. Contohnya seperti kemasan minuman yang lebih modern, produk dengan ukuran kemasan yang berbeda. Keuntungannya, menarik konsumen baru, meningkatkan nilai jual produk, dan terakhir menyesuaikan produk dengan tren di pasar. Yang ketiga, penambahan lini produk atau line extension. Penambahan lini produk dengan menambah variasi baru pada produk yang sudah ada seperti rasa, ukuran, atau warna. Contohnya, minuman dengan berbagai varian rasa, sampo dalam ukuran saset ataupun botol. Keuntungannya, memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen, meningkatkan penjualan, dan terakhir, memperluas pangsa pasar. Yang keempat, produk baru bagi perusahaan, new product for the company. Produk baru bagi perusahaan adalah produk yang belum pernah diproduksi perusahaan tetapi sudah ada di pasar. Contohnya, perusahaan minuman mulai memproduksi makanan ringan, perusahaan elektronik mulai membuat mesin cuci. Keuntungannya, membuka sumber pendapatan baru, memperluas bisnis perusahaan, dan terakhir, meningkatkan daya saing. Yang kelima, produk inovatif atau inovatif produk. Produk inovatif adalah produk yang menawarkan teknologi atau manfaat baru yang belum pernah ada sebelumnya di pasar. Contohnya seperti smartphone yang kita gunakan sekarang ini, yang layar sentuh. Dan yang kedua, kendaraan listrik.
dan tidak memakaikan bahan bakar. Yang terakhir, smartwatch atau jam tangan yang lebih modern. Keuntungannya menjadi pelopor di pasar. Dan kedua, memiliki keunggulan kompetitif. Yang terakhir, berpotensi menghasilkan keuntungan besar. Sekian materi dari yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan proses pengembangan produk. Tahapan ini merupakan proses yang dilakukan perusahaan mulai dari munculnya sebuah ide sampai produk tersebut siap dipasarkan kepada konsumen. Nah, tahapan pertama adalah pencarian ide. Pada tahap ini, perusahaan mengumpulkan berbagai ide produk dari berbagai sumber. Misalnya dari kebutuhan konsumen, masukan karyawan, melihat produk pesaing, atau melalui hasil riset pasar. Semakin banyak ide yang diperoleh, maka semakin besar juga peluang perusahaan untuk menciptakan produk yang diminati. Nah, tahap kedua yaitu penyaringan ide. Nah, setelah ide terkumpul, perusahaan akan memilih ide yang paling layak untuk dikembangkan. Tujuannya agar perusahaan tidak menghabiskan waktu dan biaya untuk ide yang kurang berpotensi. Nah, selanjutnya itu tahap ketiga adalah pengembangan konsep. Nah, pada tahap ini ide yang dipilih akan dijelaskan secara lebih rinci seperti manfaat, keunggulan, dan siapa target konsumennya. Konsep tersebut juga bisa diuji kepada calon konsumen untuk mengetahui apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Nah, perusahaan mulai menentukan target pasar, harga yang sesuai, cara promosi, serta saluran distribusi agar produk dapat dikenal dan mudah diperoleh oleh konsumen. Berikutnya, tahap kelima adalah analisis bisnis. Nah, di sini perusahaan menghitung apakah produk tersebut layak diproduksi, mulai dari biaya yang dibutuhkan, perkiraan penjualan, hingga keuntungan yang mungkin diperoleh. Tahap keenam yaitu pengembangan produk. Setelah dinilai layak, perusahaan membuat produk dalam bentuk nyata atau prototipe yang nantinya akan diuji sebelum dipasarkan. Kemudian dilakukan uji pasar. Tujuannya untuk melihat bagaimana respon konsumen terhadap produk tersebut. Jika masih ada kekurangan, produk tersebut dapat melakukan perbaikan sebelum produk diluncurkan secara luas. Dan yang terakhir ada komersialisasi. Pada tahap ini, produk resmi dipasarkan kepada masyarakat dan perusahaan mulai melakukan produksi dalam jumlah besar serta menjalankan kegiatan promosi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap tahapan dalam pengembangan produk saling berkaitan. Dengan mengikuti tahapan ini, perusahaan dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas sesuai dengan kebutuhan konsumen dan memiliki peluang lebih besar untuk sukses di pasar. Baiklah, saya akan memberikan saran dari materi yang teman-teman saya sampaikan sebelumnya. Berdasarkan pembahasan mengenai strategi pengembangan produk, perusahaan perlu menjadikan riset pasar sebagai kegiatan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Dengan memahami perubahan kebutuhan, keinginan, serta perilaku konsumen, perusahaan dapat menghasilkan produk yang lebih sesuai dengan permintaan pasar dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. Selain itu juga teman-teman, setiap proses pengembangan produk sebaiknya mengutamakan inovasi, kreativitas, dan peningkatan kualitas. Produk yang memiliki keunikan, nilai tambah, dan mutu yang baik akan lebih mudah menarik perhatian konsumen serta mampu bersaing dengan produk dari perusahaan manapun. Inovasi tidak selalu berarti menciptakan produk yang benar-benar baru ya teman-teman, tetapi juga dapat berupa menyempurnakan desain, fitur, kemasan, maupun pelayanan yang menyertai produk tersebut. Perusahaan juga perlu memanfaatkan perkembangan teknologi dalam setiap tahapan
pengembangan produk, mulai dari proses perencanaan, produksi, pemasaran, hingga evaluasi lainnya. Penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi kerja, menekan biaya produksi, menjaga kualitas produk, serta mempercepat perusahaan dalam merespons perubahan pasar. Sebelum produk dipasarkan secara luas, perusahaan sebaiknya melakukan uji pasar kepada kelompok konsumen tertentu. Melalui uji pasar tersebut, perusahaan dapat memperoleh masukan mengenai kualitas, harga, desain, maupun tingkat kepuasan konsumen sehingga kekurangan produk dapat diperbaiki terlebih dahulu gitu. Jadi langkah ini akan membantu mengurangi risiko kegagalan produk saat memasuki pasar yang lebih luas lagi, teman-teman. Selanjutnya, evaluasi terhadap produk harus dilakukan secara berkala berdasarkan umpan balik dari konsumen, perkembangan teknologi, serta kondisi persaingan di pasar. Dengan melakukan perbaikan secara terus-menerus, perusahaan dapat mempertahankan kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas konsumen, dan menjaga daya saing produk dalam jangka panjang. Nah, yang terakhir nih ya teman-teman, keberhasilan strategi pengembangan produk sangat bergantung pada kerjasama yang baik antara seluruh bagian perusahaan seperti divisi penelitian, yang pengembangan, produksi, pemasaran, keuangan, serta pelayanan pelanggan. Kolaborasi yang efektif akan menghasilkan keputusan yang lebih tepat, mempercepat proses pengembangan produk, serta menciptakan produk yang berkualitas, bernilai tinggi, dan mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen lainnya. Studi kasus Indomie varian rasa baru. Indomie berhasil memperkuat dominasi pasar melalui strategi pengembangan produk rasa baru yang berpusat pada riset mendalam terhadap preferensi cita rasa lokal, identifikasi kebutuhan pasar, meriset preferensi konsumen akan cita rasa khas daerah untuk mendorong inovasi produk yang relevan. A. Pengembangan dan pengujian ide. Pengembangan dan menguji ide rasa Nusantara untuk memastikan kualitas serta kesesuaian dengan selera pasar. A. Peluncuran dan evaluasi hasil. Memasarkan produk secara luas dan melakukan evaluasi berkelanjutan berdasarkan masukan dari konsumen. Peningkatan penjual dan daya saing. Mencapai peningkatan penjual signifikan dan memperkuat posisi merek di tengah persaingan pasar mie instan. Segitu dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi yang telah teman-teman sampaikan sebelumnya. Jadi, strategi pengembangan produk merupakan langkah penting yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan, memperbaiki, atau mengembangkan produk agar sesuai dengan kebutuhan konsumen dan mampu bersaing di pasar. Dengan perencanaan yang baik, pemilihan strategi yang tepat, serta pelaksanaan tahapan produk secara sistematis, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selain itu, keberhasilan strategi pengembangan produk sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam memahami perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen, mengikuti perkembangan teknologi, serta menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Setiap tahapan, mulai dari pencarian ide hingga komersialisasi, harus dilakukan secara cermat agar produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah dan mampu memberikan kepuasan kepada konsumen. Pengembangan produk juga salah satu upaya perusahaan untuk mempertahankan ekstensi di tengah pesaing bisnis yang semakin ketat. Perusahaan yang terus melakukan inovasi akan lebih mudah membangun loyalitas pelanggan, meningkatkan citra perusahaan, serta menciptakan peluang untuk memasuki pasar. Oleh karena itu, strategi pengembangan produk tidak hanya berfokus pada penciptaan produk baru, tetapi juga meningkatkan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Dengan demikian, perusahaan akan lebih siap menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan mampu menciptakan yang telah ditetapkan secara efektif dan berkesinambungan. Baiklah, sekian